Tak terbantahkan, Susno Dwiaji menyebut dokter yang autopsi jenazah Brigadir J harusnya dinonaktifkan. Satu lagi catatan saya, dokter yang memeriksa dan yang memberikan otopsi itu harus diperiksa. Nah, bila perlu dinonaktifkan gitu. Ya karena dia janggal dan sistemnya harus dibuka ke publik apa sistem yang dibuat oleh sang dokter itu. Oke. Jadi kita sorotan kita juga harus ke dokter yang memeriksa itu. Dia meriksa itu di bawah tekanan atau meriksa beneran gitu. Kalau meriksa beneran, orang nggak akan ribut ini kena tembak peluru atau kena luka sayat atau kena benda tumpul atau dokter-dokteran yang meriksa. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta. Jadi sahabat era sekalian, banyak hal yang memang agak janggal ya, agak memprihatinkan ya. Tetapi mudah-mudahan polisi tetap bisa mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Hanya persoalannya, kalau kita bicara fakta yang sesungguhnya, ya, maka kan kita harus ada independensi dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, lidik dan sidik. Dan kemudian diumumkan secara transparan. Ya, kasus kematian Brigadir J turut menyita perhatian mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Dwiaji. Sama seperti pihak lainnya, Susno Dwiaji juga merasakan banyak kejanggalan di balik kematian Brigadir J. Bahkan kini Susno Dwiaji menyebut dokter yang pertama kali mengautopsi jenazah Brigadir J harusnya turut dinonaktifkan. Untuk hal tersebut, mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan ini mengaku memiliki alasan khusus dan logis. Hal itu dikatakannya dalam tayangan di Kompas TV pada Jumat 22 Juli kemarin. Menurut Susno Dwiaji, kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini merupakan kasus yang simpel. Lokasi tewas, korban, pelaku, sampai barang bukti senjata dan selongsong peluru jelas semuanya ada. Katanya seperti dikutip tribunjambi.com pada Sabtu 23 Juli 2022. Dijelaskannya semua unsur terkait penembakan ini sudah jelas, tapi kenapa dibentuk tim penyelidikan khusus? Menurut Susno Dwiaji, karena lokasi tewasnya Brigadir Yosua di kediaman petinggi Polri. Oh, wajar dibentuk tim khusus karena lokasi tewasnya korban di rumah pejabat, ujarnya. Menurut Susno Dwiaji, Mabes Polri sudah tahu kasus ini akan mengarah kepada siapa, yakni pejabat tinggi di Polri, Irjen Verdi Sambo. Terkait adanya kejanggalan seperti dikemukakan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua, Susno Dwiaji menjelaskan kejanggalan bisa dijawab dengan bukti yang tidak terbantahkan. Bukti tidak terbantahkan itu kan bisa dari forensik, uji balistik, hasil autopsi, ujarnya. Ia pun menegaskan jika dokter yang melakukan autopsi pertama kali harus diperiksa dan dinonaktifkan, sebab hasil autopsi atau visum harus terbuka. Kejanggalan lain kata Susno Dwiaji ada beberapa, seperti meninggalnya Brigadir J itu hari Jumat, tapi kenapa kok baru diumumkannya pada hari Senin? Gak ada istilah libur di Bareskrim, kata Susno. Selanjutnya, kenapa yang disita hanya handphone Brigadir Yosua? Selain itu, keberadaan Baradae juga menjadi pertanyaan Susno. Di mana pelakunya? Ujarnya. Susno Dwiaji juga menyoroti pernyataan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo yang mengatakan jika dekoder CCTV sudah ditemukan. Sementara itu, untuk mengungkapkan kasus ini, pihak Polri menggelar prarekonstruksi tewasnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo pada Sabtu 23 Juli 2022. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di dalam rumah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menjelaskan soal prarekonstruksi hari ini. Semua adegan yang terkait peristiwa tembak-penembak kita kan mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini kan belum dihadirkan saksi ya, lokasinya di TKP pokoknya. Katanya saat meninjau prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Dijelaskannya prarekonstruksi yang dilakukan pada hari Sabtu itu berbeda dengan yang digelar pada Jumat malam di Polda Metro Jaya.
Prarekonstruksi yang digelar Sabtu kemarin digelar oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dengan buat asumsi TKP yang hadir semuanya adalah penyidik. Apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP. Ya, dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis, tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada lapor, kedokteran forensik, dan juga Inavis, ujarnya. Sementara itu, fakta yang baru telah diungkapkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, salah satunya adanya ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir J sebelum meninggal dunia. Bahkan ancaman pembunuhan tersebut masih terus diterima oleh Brigadir J sampai anggota Polri tersebut sudah dinyatakan tewas. Ancaman pembunuhan ini diungkapkan oleh Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir J. Diungkapkan Kamarudin Simanjuntak, ancaman pembunuhan tersebut sudah diterima Brigadir J sejak bulan Juni 2022 lalu. Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah menemukan jejak digital soal dugaan pembunuhan berencana tersebut. Almarhum saking takutnya pada bulan Juni tahun 2022 sampai menangis. Namun soal jenis jejak digital itu akan segera diungkap dalam waktu dekat. Ya, lokasi meninggalnya Yosua Huta Barat, apakah di Magelang, di perjalanan menuju Jakarta, atau di Jakarta? Soal itu ya nanti kita juga akan diungkapkan langsung oleh pihak kepolisian, ucap Kamarudin. Fakta itu disampaikannya usai mendampingi keluarga Brigadir Yosua memberikan keterangan di Mapolda Jambi pada Sabtu 23 Juli kemarin. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun juga terus menyoroti kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Ada satu syarat agar kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Syarat tersebut kata Susno Duaji yakni pihak kepolisian harus menyita ponsel sejumlah orang yang ada di TKP tempat tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Tujuannya adalah untuk mengetahui pembicaraan, kiriman gambar hingga video dan lainnya. Menurut Komjen Purnawirawan Susno Duaji, kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo adalah hal yang mudah. Susno Duaji mengatakan yang sulit itu menemukan jenazah hanyut di sungai. Sedangkan dalam kasus Brigadir Yosua ini sudah terlihat jelas TKP, barang bukti, pelaku penembakan hingga penyebab insiden tersebut terjadi. Kendati begitu, ada satu syarat agar kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Syarat tersebut yakni pihak kepolisian harus menyita ponsel sejumlah orang yang ada di TKP. Tujuannya adalah untuk mengetahui pembicaraan, kiriman gambar hingga video dan lainnya. Timbul pertanyaan kalau itu hilang, kan Polri nggak menyerahkan, ada provider, minta kepada provider karena ini kan kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu, kata Susno Duaji dilansir dari Indonesian Lawyers Club. Ya, Susno Duaji kemudian menyinggung lokasi tes PCR yang kabarnya Irjen Polisi Verdi Sambo sedang berada di sana ketika peristiwa itu berlangsung. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mengatakan dekoder CCTV di rumah Verdi Sambo sengaja dicopot. Akan tetapi yang mencopot dekoder CCTV rumah Verdi Sambo itu bukan anggota polisi, melainkan dari pihak swasta.